Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wendy Mangku Arsi Bidupase dengan NIM 20.82.0937, Program Studi Teknologi Informasi Universitas Amikom Yogyakarta. Pada presentasi hari ini saya akan mengambil tema mengenai membangun keunggulan diri. Bagaimana sih cara membangun keunggulan diri? Yuk kita simak bersama. Mengenali diri. Pertama, kenali diri sendiri. Cobalah membuat daftar pertanyaan seperti apa yang membuat Anda bahagia, apa yang Anda inginkan dalam hidup ini, apa kelebihan dan kekuatan Anda, dan apa saja kelemahan Anda. Kemudian, jawablah pertanyaan ini secara jujur dan objektif. Kedua, tentukan tujuan hidup. Tentukan tujuan hidup Anda, baik itu tujuan jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang secara realistis. Realistis ini maksudnya yaitu sesuai kenyataan, sesuai dengan kemampuan dan kompetensi Anda. Yang ketiga, hilangkan negative thinking. Buanglah pikiran-pikiran negatif yang bisa menghambat langkah Anda mencapai tujuan. Setiap kali Anda menghadapi hambatan, jangan menyalahkan orang lain. Lebih baik coba evaluasi kembali langkah Anda, mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Kemudian melangkahlah kembali jika Anda telah menemukan jalan yang mantap. Yang keempat, jangan mengadili diri sendiri. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam mencapai tujuan Anda, jangan menyesali dan mengadili diri sendiri. Hal itu akan membuang waktu dan energi Anda. Bangkitlah dan tatalah masa depan. Jadikan kegagalan itu sebagai pengalaman dan bahan pelajaran untuk maju. Jika kalian ingin mengetahui keunggulan diri kalian masing-masing, maka kalian harus mengetahui jenis-jenis potensi diri. Jenis-jenis potensi diri tersebut ada 5, yaitu pertama, potensi fisik, kedua, potensi mental intelektual, ketiga, potensi sosial emosional, keempat, potensi spiritual, dan terakhir, potensi AI atau EQ atau Adversity Intelligence, ketahan malangan. Yang pertama, potensi fisik. Potensi fisik atau psikomotorik adalah potensi fisik manusia yang dapat diperdayakan sesuai fungsinya untuk berbagai kepentingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Misalnya, mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan lain-lain. Tuhan telah menciptakan tubuh kita yang sempurna, maka gunakanlah tubuh tersebut untuk mencapai tujuan yang kalian inginkan. Yang kedua, potensi sosial. Potensi sosial emosional atau emotional quotient adalah potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak sebelah kanan. Fungsinya antara lain untuk mengendalikan amarah, bertanggung jawab, motivasi, dan kesadaran diri. Yang ketiga, potensi mental intelektual. Potensi mental intelektual atau intellectual quotient adalah potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak sebelah kiri. Fungsi potensi ini untuk merencanakan sesuatu, menghitung, dan menganalisis. Yang keempat, potensi mental spiritual. Potensi mental spiritual atau spiritual quotient adalah potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan jiwa sadar atau kearifan di luar ego. Secara umum, spiritual quotient merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan keimanan dan akhlak mulia. Dan yang terakhir, yang kelima, potensi daya juang. Potensi daya juang atau adversity quotient adalah potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang tinggi. Melalui potensi ini, seseorang mampu mengubah rintangan dan tantangan menjadi sebuah peluang. Selanjutnya, terdapat beberapa contoh kemampuan yang ada pada manusia. Sebenarnya banyak kemampuan yang ada pada manusia, tetapi di sini saya akan menyebutkan 4. Pertama, kemampuan musikal. Seseorang dengan kemampuan musikal ini dapat menciptakan harmoni lewat suara dan menghayati alunan nada. Suara tersebut bisa diciptakan melalui permainan alat musik, contohnya gitar, piano, biola, dan alat musik lainnya. Yang kedua, kemampuan visual.
Kemampuan visual adalah potensi diri untuk menciptakan kreasi visual, baik dalam gambar, lukisan, hingga film. Seseorang dengan potensi ini mampu memahami teka-teki yang tampak secara visual. Yang ketiga, kemampuan sosiologis. Kemampuan sosiologis adalah kemampuan untuk peka terhadap suatu permasalahan sosial di sekitar. Kemampuan ini membuat seseorang mampu berpikir secara kritis dan emansipatoris. Seseorang dengan kemampuan ini juga dapat menunjukkan kepekaan berupa simpati dan empati. Keempat, kemampuan logika. Potensi ini membuat seseorang mampu berpikir secara logis dan matematis. Kemampuan ini juga memudahkan seseorang untuk memahami sesuatu secara numerik, menghitung, hingga mengingat rumus matematis. Potensi diri logika ini bisa kalian ambil dari bakat ataupun belajar. Selanjutnya, faktor pendukung dalam potensi diri. Potensi seseorang itu kemudian akan dapat atau bisa berkembang dengan baik apabila didukung oleh sejumlah faktor. Apa saja sih faktornya? Pertama, minat serta kegemaran hobi. Hobi ini dapat kalian kembangkan sebagai sebuah peluang. Hobi ini dapat mendukung kalian dalam potensi diri kalian masing-masing. Contohnya seperti kalian hobi dalam mendesain. Sehingga buatlah desain itu menjadi sebuah pekerjaan. Maka kalian akan dapat mengembangkan hobi kalian itu menjadi sebuah peluang. Yang kedua, motivasi. Motivasi ini dapat kalian ambil dari diri kalian sendiri. Contohnya seperti kalian sangat ingin menjadi pengusaha yang sukses. Sehingga pikiran kalian akan mengambil motivasi kalian dan akan membantu kalian untuk mencapai tujuan yang kalian inginkan. Yang ketiga, kepintaran atau juga intelektual. Sebenarnya kepintaran ini semuanya orang itu pintar, tetapi pintar dalam suatu bidang. Contohnya, ada seseorang yang pintar dalam memasak, tetapi saat dia disuruh untuk mendesain, dia kurang bisa untuk mendesain. Artinya, orang tersebut hanya pintar untuk melakukan masak, tetapi untuk mendesain dia masih kurang baik. Yang keempat, lingkungan baik itu keluarga, sekolah, atau juga masyarakat. Dalam artian lingkungan ini yaitu dukungan. Dukungan itu bisa kalian dapatkan dari keluarga, sekolah, atau juga masyarakat. Contohnya dukungan keluarga. Pasti kalian pernah saat kalian masih kecil diberikan masukan oleh orang tua kalian seperti kalian saat dewasa nanti pasti akan menjadi orang sukses. Itu dukungan dari keluarga. Contohnya saat di sekolah, dukungan itu kalian dapatkan dari guru. Pasti saat kalian belajar, guru kalian akan memotivasi kalian agar bisa dapat melakukan pelajaran yang diberikan. Terus sudah itu masyarakat. Dukungan masyarakat ini juga bisa kalian dapatkan mungkin dari teman-teman atau teman dekat kalian. Yang kelima, sarana prasarana. Sarana prasarana ini juga dapat mendukung dalam potensi diri kalian. Contohnya misal kalian hebat dalam mendesain. Berarti kalian harus membutuhkan aplikasi yang namanya CorelDRAW atau Photoshop. Sehingga kalian harus membutuhkan sebuah laptop atau komputer untuk mengerjakannya. Selanjutnya, faktor penghambat potensi. Selain hambatan dari luar, seseorang itu juga sering menghadapi hambatan yang berasal dalam dirinya sendiri. Hambatan tersebut bisa atau dapat menyebabkan seseorang itu kemudian tidak mampu mengaktualisasikan atau juga menggali potensi yang ada pada dirinya. Hambatan apa saja sih diantaranya? Pertama, merasa tidak yakin atas kemampuan diri. Artinya, seseorang tersebut mempunyai bakat dan kemampuannya, tetapi dia tidak percaya diri dengan kemampuan tersebut. Sehingga itu dapat menghambat jalan untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Yang kedua, tidak mempunyai rasa percaya diri yang cukup atau juga kurang percaya diri. Rasa percaya kurang diri ini dapat menghambat juga kalian untuk mencapai tujuan yang kalian inginkan. Sehingga buatlah pikiran rasa tidak percaya diri kalian ini jauh-jauh.
agar kalian dapat melanjutkan tujuan yang ingin kalian capai. Yang ketiga, tidak tekun dalam melatih potensi yang ada. Kalian sudah mempunyai bakat atau potensi yang sangat bagus, tetapi kalian tidak mengembangkannya. Kalian sangat malas untuk terus menggali kemampuan yang ada pada kalian diri sendiri, sehingga potensi atau bakat yang kalian miliki itu akan semakin memudar, sehingga kalian tidak akan dapat melanjutkan tujuan yang kalian ingin capai. Keempat, takut akan sebuah kegagalan. Sebenarnya kata kegagalan itu tidak ada. Yang ada hanyalah kesuksesan yang tertunda. Jadi, buatlah kegagalan ini menjadi sebuah pengalaman. Selanjutnya, manfaat membangun keunggulan diri. Apa saja sih manfaatnya? Pertama, dapat mengenal diri lebih dalam. Mencoba mengenal diri merupakan salah satu kunci utama dalam membangun keunggulan diri. Di mana, jika kita tidak mengenal diri sendiri, maka akan sangat tidak mungkin kita bisa mencoba meningkatkan kualitas diri kita. Kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangan pada diri. Seseorang yang mempelajari manfaat dari membangun keunggulan diri tentunya mempunyai kemampuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya sendiri. Maka hal tersebut dapat membantu kita untuk mencoba memperbaiki pribadi yang kurang dalam diri kita. Yang ketiga, memotivasi diri. Motivasi pada dasarnya datang dari setiap diri manusia. Namun, motivasi tidak selalu datang di waktu yang tepat. Terkadang, jika kita sedang mengalami kejenuhan pada diri kita, akan sangat sulit mendapatkan motivasi, bahkan kita sering menghiraukan perkataan orang-orang sekitar. Tetapi, jika kita fokus pada membangun keunggulan diri, kita akan selalu memiliki kemampuan saat melihat jalan. Keempat, memiliki jenjang kehidupan yang baik. Saat seseorang menjadi pribadi dengan keterampilan dan kemampuan yang lebih baik, itu artinya kesempatan kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik akan semakin besar dan baik untuk membangun keunggulan diri sendiri. Yang terakhir, yang kelima, memiliki koneksi terhadap orang lain. Membangun keunggulan diri tidak hanya tentang bagaimana cara kita meningkatkan kualitas yang ada pada diri kita, namun keunggulan diri juga dapat diikaitkan kepada sikap dan kepribadian saat berhubungan dengan orang lain. Kesimpulan, semua orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka, gali terus kemampuan yang kalian miliki, selalu percaya diri, dan jangan pernah menyerah dalam mengejar sebuah kesuksesan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.